Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu dengan saya Barokat Zainul Alam dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Bu Anissa Muthaharoh, MPSI. Sebelumnya, NIM saya 3321038. Oke, di sini saya akan membahas salah satu konsep teori dari tokoh psikologi, yang mana saya akan jelaskan tipe kepribadiannya. Di sini saya akan sedikit menganalisis tipe kepribadiannya, yaitu tipe kepribadian diri saya sendiri. Di sini saya akan membahas tipologi kepribadian dari Carl Gustav Jung. Tetapi sebelum membahas tentang tipologi kepribadiannya, saya akan sedikit membacakan biografi singkat dari Jung. Carl Gustav Jung, nama lengkap dari Jung. Ia lahir di Cashville, sebuah daerah di Swiss. Ia lahir pada 26 Juli 1875. Pada tahun 1948, Jung mendirikan sebuah institut yang bernama C.G. Jung yang berlokasi di Zurich, Swiss. Ya, mungkin itu sedikit mengenai biografi singkat dari Carl Gustav Jung. Selanjutnya, langsung saja kita ke bahasan tipologi kepribadiannya. Tipologi kepribadian menurut Carl Gustav Jung yaitu ada sikap dan fungsi. Sikap terbagi menjadi dua, yaitu introversion dan extraversion. Dan fungsi dibagi menjadi thinking, feeling, sensing, dan intuition. Untuk mengetahui tipe kepribadian seseorang, Carl Gustav Jung menciptakan tes yang bernama Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Tes ini diperkenalkan Jung pada 1920 yang dapat digunakan untuk memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. MBTI menggolongkan tipe kepribadian menjadi 16 jenis dan 4 dimensi. 4 dimensi MBTI yaitu ada extraversion, introversion, thinking, feeling, sensing, intuition, dan judging, perceiving. Extraversion dan introversion. Extraversion menaruh minat pada interaksi sosial. Sebaliknya, introversion hidup dengan dunianya sendiri. Lalu ada thinking dan feeling. Thinking berpikir lebih menggunakan logika, sedangkan feeling lebih menggunakan perasaan. Selanjutnya ada sensing dan intuition. Sensing yaitu melihat hal dengan fakta. Sebaliknya, intuition berpikir atau melihat hal tanpa fakta. Yang terakhir ada judging and perceiving. Judging biasanya sesuai rencana. Orang yang mempunyai tipe kepribadian judging ialah orang yang terstruktur sesuai rencana. Terbalik dengan perceiving. Orang yang mempunyai tipe kepribadian perceiving, ia lebih fleksibel, banyak improvisasi. Selanjutnya, 16 tipe kepribadian dari tes MBTI. Yang pertama ada ahli keilmuan, INTJ. Ada pemikir, INFP. Ada komandan, ENTJ. Ada pendebat, ENTP. Ada advokat, INFJ. Ada mediator, INFP. Ada protagonis, ENFJ. Ada juru kampanye, ENFP. Selanjutnya ada ahli logistik, ESTJ. Pembela,
ISFJ, lalu ada eksekutif, ESTJ, ada pengasuh, ESFJ, ada pengrajin, ISTP, ada petualang, ISFP, ada pengusaha, ESTP, lalu yang terakhir ada penghibur, ESFP. Alasan saya mengapa memilih menggunakan tipe kepribadian dari Carl Gustav Jung. Alasan saya karena menurut saya konsep tipe kepribadian Carl Gustav Jung mudah dipahami dan saya sudah melakukan tes sebelumnya. Dengan tipologi kepribadian Carl Gustav Jung yang menggunakan tes MBTI, saya telah melakukannya 3 kali. Yang mana yang pertama dilakukan di kelas dan 2 lainnya saya lakukan mandiri. Dari hasil 3 kali tes tersebut, hasilnya tak jauh berbeda. Yaitu yang pertama ada ISTJ dan yang kedua dan terakhir ISFJ. Dilihat dari hasil tersebut, sangat terlihat jelas. Saya seorang introversion, sensing, dan judging. Jika dilihat dalam 16 tipe kepribadian Jung, saya yang termasuk ISTJ dan ISFJ, yang mana keduanya memiliki sedikit persamaan, yaitu yang sama-sama serius, yang mudah diandalkan, terus penuh pertimbangan, dan lain sebagainya. Ya, sedikit analisis dari saya terhadap diri saya sendiri. Memang saya seorang yang suka dengan dunianya sendiri, tetapi bukan berarti saya pendiam sekali dan antisosial. Saya akan tidak menjadi pendiam ketika saya cocok dengan lawan bicara, dalam kata lain, dengan teman yang saya sudah anggap dekat sekali dan pastinya sefrekuensi dengan saya. Selanjutnya, saya adalah seorang yang terencana atau dalam tipologi kepribadian Jung termasuk dalam yang judging. Segala sesuatu saya rencanakan walaupun kegiatan atau hal itu masih lama jarak waktunya. Seperti contoh video ini. Sebelum saya membuat video ini, saya sudah menulis apa yang akan saya bicarakan nanti. Lalu selanjutnya ada tipologi kepribadian sensing, yaitu melihat hal dengan fakta. Saya suka dengan hal-hal yang fakta, seperti contoh ketika saya menonton YouTube atau film, ada sesuatu yang saya tidak mengerti, saya akan langsung mencari tahu. Contoh lain ketika seseorang melontarkan suatu hal dan hal tersebut belum tahu kejelasannya, maka saya akan langsung mencari tahu kebenarannya. Lalu yang terakhir ada tipologi kepribadian saya menurut Jung, yaitu sensing dan thinking dan feeling. Saya menggunakan logika dan perasaan tergantung situasi. Jika dalam posisi di bawah tekanan, saya akan cenderung menggunakan logika. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tipologi kepribadian Carl Gustav Jung yaitu bahwa Jung membedakan tipologi kepribadian menjadi 2, sikap dan fungsi. Sikap yaitu terdiri dari introversion dan extraversion, sedangkan fungsi dibagi menjadi thinking, feeling, sensing, dan intuition. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.